Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai kurikulum sains di sekolah dasar. Nah, anggota kami terdiri Aris Hidayatullah R, Cici Lestari, Depi Nur Aini, Eli Seliawati, Pajwardani Putra, Maya Anjani, Muhammad Dani Sopiandi, Muhammad Ripai, Nurul Intan Pauji, dan saya sendiri, Kori Pila Puspita. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas kuliah kami. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan tentang apa itu implementasi kurikulum sains di sekolah dasar. Tapi, sebelum kita menuju pembahasan, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Baiklah, jadi bagaimana latar belakangnya implementasi kurikulum sains di sekolah dasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Lestari. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang implementasi kurikulum sains di sekolah dasar. IPA adalah salah satu muatan pelajaran yang terdapat pada jenjang pendidikan dasar keadaan di dunia pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu pendidikan IPA yang tertuang pada laporan UNDP. UNDP adalah United Nations Development Project, bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-110 pada Human Development Index dari berbagai negara. IPA pada kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan cara berpikir ilmiah pada peserta didik sekolah dasar. Kurikulum 2013 memiliki tujuan dalam pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, serta sesuai dengan Perkemdikbud nomor 70 tahun 2013. Bertujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif, dan mampu mengimplementasikan pada kehidupan di berbagai lingkungan. Ruang lingkup pembelajaran IPA kurikulum 2013 di sekolah dasar mencakup alam semesta. Peserta didik diharapkan dapat belajar konsep-konsep alam semesta. Konsep-konsep tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan 4C. Pembelajaran abad 2001 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 2001 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi communication, collaboration, critical thinking, dan problem solve. Pasti masih bingung kan? Apabila kalian belum paham, baiklah mari kita simak dan dengarkan pemateri berikutnya. Pengertian IPA. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Dari segi istilah, IPA atau ilmu pengetahuan alam berarti ilmu tentang pengetahuan alam. Artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya. Menurut Hendro Darmojo, hakikat IPA yaitu proses dari upaya manusia untuk memahami berbagai gejala alam. Artinya bahwa diperlukan suatu cara tertentu yang sifatnya analitis, cermat, lengkap, serta menghubungkan gejala alam yang satu dengan gejala alam yang lain, sehingga keseluruhannya membentuk sudut pandang yang baru. Perkenalkan, nama saya Maya Anjani. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran IPA menurut Mastika Asy'ari pada tahun 2006 yang pertama yaitu menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang akan bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eli Seliawati. Saya di sini akan menyampaikan tentang IPA menurut Badan Nasional Standar Pendidikan 2006, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaannya, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman-pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan alam sekitar. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan alam sekitar. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala ketentuannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, memperoleh bekal, pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Hidayatullah Ruswandi.
dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan tentang alasan kenapa ilmu pengetahuan alam atau IPA dimasukkan ke dalam kurikulum. Ada beberapa alasan yang menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat SD atau MI. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4. Pertama, IPA berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar kesejahteraan itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut sebagai tulang punggung pembangunan. Yang kedua, IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Misalnya, IPA diajarkan dengan mengikuti metode menemukan sendiri. Dengan ini, siswa dihadapkan pada suatu masalah, umpamanya dapat dikemukakan suatu masalah. Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun? Siswa diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini. Yang ketiga, bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran bersifat hafalan belaka. Yang keempat, mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Berdasarkan alasan di atas, pembelajaran IPA harus dikuasai dengan baik oleh siswa, karena IPA memberikan kesempatan berpikir kritis, berfaedah bagi siswa. Siswa langsung terlibat dalam proses pembelajaran dan membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan. Kemudian ada implementasi kurikulum 2013 pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu ada observasi, questioning, communicating, collecting, dan associating. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengalaman belajar berupa pengamatan melalui seluruh indera anak terhadap berbagai benda di sekitar. Yang kedua ada questioning. Pengalaman belajar berupa bertanya atau memberikan ruang yang cukup untuk anak-anak agar bertanya dan sekaligus memberikan pelayanan yang baik dalam memberikan tanggapan atas setiap pertanyaan dari anak. Yang ketiga itu ada collecting. Collecting atau langkah pembelajaran berupa proses mengulangi suatu pekerjaan atau pengalaman belajar yang sama secara mandiri ataupun secara kolektif. Yang keempat ada associating. Asosiasi atau kegiatan pembelajaran berupa pemberian kesempatan sekaligus kepercayaan kepada anak agar mereka menghubungkan berbagai kemampuan yang mereka miliki dengan pengetahuan baru yang baru mereka dapatkan di lingkungannya. Yang kelima ada communicating. Kegiatan mengkomunikasikan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar mereka memberikan pendapat, argumen, menjawab pertanyaan atau menjelaskan atas setiap kegiatan atau karya yang telah mereka lakukan atau buat. Teruntuk presentasi kali ini mengenai pembahasan implementasi kurikulum sains di sekolah dasar. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Ar-Rusli